Perkenalkan, nama saya Bagas Alvia Rizky Putra Wahyu dengan PIN 062020133335. Sini saya akan menjelaskan pada langkah percobaan pada modul 4, yaitu tentang FTP. Dan telnet. Pertama yaitu login sebagai user root, itu main I seperti biasa. Lalu install beberapa package, yaitu pertama apt get install vstpd pada servernya, lalu install nmap dengan perintah apt main get install nmap. Enggak, maaf, ternyata itu pada telnet ya. Ini melakukan backup dulu, yaitu dengan cp/etc/stpd.conf, lalu spasi /etc/pstpd.conf.ori seperti pada modul. Lalu edit konfigurasinya, konfigurasi vstpd-nya, dan perintah nano /etc/vstpd.conf, lalu cari dengan listen, itu sama dengan no, tetap no ya. Lalu cari dengan anonymous underscore enable, sama dengannya tetap no. Lalu local underscore enable-nya sama dengannya tetap yes. Lalu write underscore enable-nya tetap yes. Tapi di sini write-nya itu ada komennya kalau salah. Ya, komennya dihapus agar aktif perintah write underscore enable-nya. Lalu jika sudah, simpan dengan ctrlx dan y, lalu enter. Pastikan ya sudah benar apa yang seperti pada modul. Selanjutnya kita clear dulu, lalu kita restart dengan /etc/inity/vstpd restart. Lalu jangan lupa atur DHCP-nya ya, karena kita menggunakan DHCP di nano /etc dhcp/dhcp.conf. Lalu otoritatifnya tetap nyala ya, dan subnetnya tetap 1.0 dan netmax-nya 255. Ada kurung kurang pembuka dan menutup. Di dalamnya ada range 1.2 sampai 1.98 itu. Lalu clear. Selanjutnya konfigurasi pada klien. Pertama, masuk ke user root-nya, domain I dan password, lalu cek dengan perintah ftp dan IP servernya.
IP servernya 192.168.1.1 tadi ya. Dan tinggal muncul seperti ini. Nama rootnya adalah, masukkan nama servernya ya, surname-nya dan passwordnya harus sama. Nah, selanjutnya setelah login sukses akan muncul seperti ini. Lalu kita ketikkan ls status. Tuh ya, mengetahui status connectionnya. Oke. Lalu perintah r status untuk mengetahui status remote koneksinya ya pada server. Terdapat addressnya dan surname-nya. Lalu ls ini lihat direktorinya berapa, yaitu 226. Kita ke help, akan memunculkan semua perintah FTP yang dibutuhkan. Apa saja. Lalu kita lanjut ke client 2. Perintahnya sama. Masuk ke user root-nya. Berikut dengan if config. Di sini belum diubah ya, masih lama. Kita ubah dulu di network interface-nya pada client 2 ini. Oke, hapus semua. Interface-nya menggunakan inet DHCP, bukan static. Hapus. Ganti DHCP. Lalu simpan dengan ctrlx, lalu y dan enter. Selanjutnya kita restart /fvdc/network ini jadi /network king restart. Oke. Setelah restart tunggu dulu proses restartnya, tidak ada masalah. Lalu ke if config-nya kita lihat sudah masuk ya. Oke, lalu kita coba open Mozilla. Sebelum itu kita sambungkan dulu ya, seperti klien satu tadi, FTP 192.168.1.1. Mengetahui kita connect atau enggaknya, kita testing dahulu ya, itu boleh. Selanjutnya ke FTP, kita login sebagai username pada
server tadi, hal yang sama seperti klien satu. Setelah tersambung, kita masuk ke Mozilla Firefox web browsernya. Kita tunggu. Lalu kita ketikkan FTP dengan titik 2 / IP servernya tadi. Enter. Nah, akan muncul pop-up seperti ini. Kita ketikkan username dan passwordnya seperti username pada server tadi. Usernya klien 1. Server maksudnya. Lalu setelah masukkan password, klik OK. Muncul seperti ini ya. Artinya ini sudah tersambung dan tidak ada masalah. Masih pada modul 4, tetapi materi ini yaitu pada telnet. Pertama yaitu dengan login sebagai sudo min i sebagai rootnya. Lalu usahakan server dan OS kliennya itu networknya pilih yang NAT, karena sebelum ke tahap pertama kita akan install beberapa package. Yang pertama yaitu cat update-nya, lalu install nmap-nya, lalu install OpenBSD min innet d. Lanjut pada kliennya, lakukan install yang sama pada server package-nya tadi sebagai user root. Kita install, kita update dulu apt min cat update. Lalu setelah selesai kita install nmap. Package-nya sama seperti server tadi. Lalu OpenBSD min innet d. Lalu kita ke server. Kita cek dulu apakah ada paket Intelnet pada server ini yang bernama dpkg min l terus garis lalu grep telnet d. Telnet. Nah, jika belum ada telnet d-nya, ini saya akan sudah menginstalnya sebelumnya. Kita installnya yaitu dengan perintah apt min get install telnet d. Ada d-nya ya di belakangnya. Setelah selesai, kita pindah network yang sebelumnya ke pertama itu NAT,
pindah ke host only. Kita bisa juga dengan memakai network bridge adapter, karena ini cuma dua antara server dan client satu. Begitu juga di kliennya, pindah ke host only. Lalu kita ke network interface-nya, kita ganti dengan static, dan jangan lupa address netmask network dan gateway-nya diaktifkan dengan cara menghilangkan komen. Untuk address netmask network dan gateway-nya ini sama seperti modul 3 ya. Lalu kita restart dan perintah /etc/init/networking restart. Tidak ada masalah. Lalu kita ke if config, data belum berubah, kita gunakan perintah sudo IP address flash dev env0s3, nama interface-nya ya. Lalu kita restart, lalu if config. Ini addressnya sudah berubah ya, 192.168.1.1.1 sesuai network interface yang sudah diatur tadi. Lalu ke kliennya, kita lakukan hal yang sama, yaitu ke network interface-nya kita ubah sebelumnya. Kita restart dulu. Oh ya, karena ini sama-sama DHCP ya, jadi tidak perlu diedit. Lalu kita ke if config, kita ubah sama ya tadi, situ IP address plus dev env0s3 karena IP addressnya masih sama. Lalu kita restart, tunggu, kita if config lagi dan IP-nya sudah berubah ya, 1.2. Selanjutnya periksa juga di lainnya apakah sudah terinstall telnet. Sudah terinstall karena di basic telnet client itu ternyata sudah ada, jadi tidak perlu menginstal, terlebih dahulu. Lalu kita ke nmap dengan IP tujuannya yaitu server tadi dengan 1.1. Oke, situ telah terbuka ya, yaitu pada 23/state TCP open telnet. Itu tandanya sudah terbuka ya, sudah ada dan bisa diakses. Hanya kita coba pada server, hal yang sama yaitu dengan nmap IP
tujuannya ya 1.1. Ya, sudah ada ya 23 TCP Open Telnet dan 21 TCP Open FTP. Jika baris pada 23 TCP Open Telnet ini tidak ada, kita membuka paksanya dengan perintah service OpenBSD dan min inetd start, lalu enter. Itu otomatis buka ya, karena sudah melakukan perintah itu tadi. Kita lakukan dengan klien juga, karena untuk menghubungkan antara klien dan server juga. Jika ini dilakukan jika TCP opennya tidak ada ya, ingat. Lalu ketika perintah nmap lalu ada ya open. Selanjutnya ini telnet dengan IP tujuannya yaitu 192.168.1.1. Setelah terkoneksi, kan disuruh memasukkan username dan passwordnya yang pada server tadi harus sama. Lalu muncul seperti ini ya. Nah, namanya berubah ya. Kita lakukan selanjutnya lakukan juga pada kliennya. Dan kita exit terlebih dahulu dari serutnya. Kita terlogout kan itu kan ya sama ya. Kita ketik ls pada klien, lalu kita buat folder baru dengan perintah mkdir folder klien. Kita coba ya. Ini bahasanya folder dari klien. Kita coba ls pada itu. Tulisan berwarna biru ya, sama namanya folder klien. Begitu juga dengan di kliennya sama ya, ada. Lalu kita buat folder server pada server di servernya. Kita coba apakah folder ini masuk dan bisa terbaca di klien. Nah, ternyata tetap baca ya. Di kliennya kita ls, nah muncul folder klien dan folder server yang kita buat tadi. Lalu untuk keluarnya kita exit saja dengan perintah exit. Nah, untuk modul 4 ini sekian. Terima kasih.